Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat-sahabat guru ya. Kita akan membahas tentang apakah proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan dihapus. Nah, ini kita terlebih dahulu akan menganalisa informasi-informasi dari website-website pemberitaan media online dulu ya. Nah, kalau kita tuliskan pada pencarian P5 diganti P7 misalkan, karena pada bulan Maret kemarin sempat rame isu pergantian P5 diganti dengan P7 ya. Berita itu yang viral di media-media online itu, bahwa kabar mengenai penggantian P5 diganti dengan P7 dalam kurikulum Merdeka adalah disinformasi atau informasi yang salah ya. Kemendikbud secara resmi telah mengklarifikasi bahwa P5 tidak akan diganti dengan P7. Nah, misalkan ini ada media yang memberitakan ya, bahkan di sini dijelaskan apa itu P5, apa itu P7 ya. Kemudian ada dari Kompas ya, website pemberitaan yang mainstream ini ya, membantah bahwa P5 itu tidak diubah menjadi P7, melainkan profil lulusan yang berdimensi 8 atau yang kita kenal dengan istilah dimensi profil lulusan. Nah, ini sekedar komparasi dari pemberitaan-pemberitaan media online ya. Oke, sekarang coba kita ulas berdasarkan regulasi-regulasi yang terbaru yang diterbitkan pada bulan Juni 2025 ya. Sebelum kita akan mengulas kemungkinan untuk P5 ini, adakah proses perubahan, kemudian perubahannya itu dalam bentuk apa ya. Ini akan kita analisis. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, pada bulan Juni diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Langsung saja kita ambil bagian-bagian yang terpenting ya. Nah, pada pasal 4, standar kompetensi lulusan mencakup 8 dimensi profil lulusan yang harus dikuasai pada akhir setiap jenjang pendidikan, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Ini yang disebut dengan dimensi profil lulusan ya. Dalam pengambilan dimensi, terutama dalam misalkan menyusun RPP pada pembelajaran intrakurikuler ya, sudah tidak memakai dimensi profil pelajar Pancasila, tapi memakai 8 dimensi profil lulusan ini ya. Kemudian pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang SKL pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi 8 dimensi profil lulusan itu sudah diberlakukan mulai tanggal 10 Juni 2025. Oke, ini Permendikdasmen ini akan kita jadikan analisis ya, kira-kira untuk P5 nanti perubahannya di mana. Oke ya. Kemudian kita cari pemberitaan-pemberitaan terutama dari Forum Guru. Di sini ada judul struktur kurikulum nasional kurikulum 2025 ya. Di sini disebutkan bahwa struktur kurikulum merupakan intrakurikuler yang juga sudah termasuk kokurikuler yang ditujukan untuk menguatkan, memperdalam mata pelajaran yang sudah dipelajari. Oleh karena itu, menggunakan sistem pembelajaran mendalam, deep learning, dan pembelajaran berbasis project atau project based learning. Nah, pada pemberitaan di Forum Guru ini menampilkan sebuah draft ya. Draft. Nah, ini akan kita lihat ya. Oke. Kita lihat draftnya. Jadi ini sebagai draft ya, belum ada keputusan resmi
dari Kemendikdasmen tentang struktur kurikulum terutama yang diberlakukan pada tahun pelajaran 2005-2026 ya. Untuk sementara draft ini kita jadikan sebagai bahan analisis ya. Jadi ini bukan sebuah kepastian karena masih draft ya. Nah, di sini Bapak Ibu secara struktur hampir sama ya, walaupun dari kelas 1 sampai kelas 12 SMA atau ALI atau SMK ya. Strukturnya itu mengalami perubahan ya. Yang pertama di sini ada mata pelajaran, kemudian ada alokasi intrakurikuler atau pembelajaran mendalam per tahun, kemudian ada alokasi project based learning ya, ada total jam per tahun ya. Ini ada asumsi bahwa 1 tahun itu 36 ya. Jadi kalau di sini tercantum 36 berarti untuk 1 minggunya atau 1 pekannya itu adalah 1 jam ya. Misalkan untuk pendidikan agama ini disebutkan 108 ya. 108 itu sama saja kalau dibuat pekan adalah 3 jam ya. Sedangkan 36 itu adalah 1 jam. Yang perlu kita analisis istilah P5 alokasinya itu sudah tidak ada, diganti project based learning ya. Kemudian tiap mata pelajaran ada alokasi untuk intra pembelajaran di kelas yang terjadwalkan itu ya. Terus ada alokasi untuk project based learning. Tadi ada penjelasan bahwa untuk alokasi project based learning ini itu berhubungan dengan kokurikuler ya. Kokurikuler itu bertujuan untuk pendalaman pemahaman dari materi-materi yang disampaikan dalam intrakurikuler. Cuman untuk pengaturan jadwal pelaksanaannya biasanya di luar penjadwalan pada pembelajaran inti intrakurikuler ya. Kemudian kita lihat lagi pada struktur kurikulum pada kelas 2 juga sama, sampai pada kelas 12 SMA atau aliyah ya. Semuanya strukturnya itu terdiri dari alokasi untuk intrakurikuler dan alokasi untuk project based learning ya. Dari analisa ini kelihatannya menurut analisis kita bahwa ke depan terutama di tahun 2025-2026 untuk kegiatan P5 itu beralih kegiatan-kegiatan yang berbasis pada project based learning tapi terintegrasi pada mata pelajaran ya. Jadi dalam proses pendekatan mendalam itu kan untuk pelaksanaan proses pembelajaran itu menggunakan berbasis project ya. Mulai dari fase pengalaman belajarnya memahami, mengaplikasi maupun merefleksi, ditambahi dengan prinsip pembelajarannya yang mindful, meaningful, dan joyful itu sudah termasuk dalam kategori pembelajaran yang berbasis project. Kemudian karena memang untuk proses pembelajaran yang berbasis project itu membutuhkan waktu, mungkin saja ya ditambahi dengan alokasi project based learning ini, walaupun dia bersifat kokurikuler tapi bisa terintegrasi dalam pembelajaran intrakurikuler ya. Kira-kira nanti perubahannya akan semacam itu ya, yang beracuan pada dimensi profil lulusan yang ada 8 itu ya. Nah, seperti itu kira-kira prediksi saya ke depan ya. Jadi P5 ini akan mengalami sebuah pola yang berbeda ya. Tidak berdiri sendiri seperti pada penerapan kurikulum merdeka di tahun pelajaran 2004-2005, tapi terintegrasi dalam mata pelajaran ya, bisa disebut sebagai kokurikuler ya. Jadi nanti karena untuk pembelajaran intrakurikuler menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam,
di situ juga merupakan pembelajaran berbasis project juga, maka sekali lagi menurut analisa saya nanti perubahan P5 itu akan menjadi sebuah kegiatan kokurikuler yang terintegrasi pada mata pelajarannya masing-masing ya. Jadi ini ada penambahan jumlah jam ya, kecuali mungkin mata pelajaran tertentu tidak ada alokasi untuk PBL-nya atau project based learning ya. Oke, kita lihat ini misalkan untuk menengah ya, kelas 10 ya. Di sini ada kegiatan pelajaran agama ya. Pelajaran agama itu adalah 72. Karena satu minggunya 36, 72 ini sebenarnya sama dengan 2 jam per pekan ya. Kalau 36 berarti 1 jam per pekan. Berarti misalkan pelajaran agama ini berarti 2 jam ditambah 1 jam menjadi 108 ya. 108 ini kalau dibagi 36 adalah 3 JP ya. Jadi ada penambahan jam untuk guru ya, termasuk mata pelajaran umum, kecuali bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu tidak ada alokasi project based learning-nya. Begitu juga dengan informatika ya. Oke, kemudian ada lagi di sini untuk kelas 11 ya, hampir sama ya. Alokasinya 36 JP per minggu ya. Berarti ini di juz 2 ini adalah 2 jam gitu ya. Ada juga mapel yang kurang dari 72, yaitu 54. Ini mapel Pancasila misalkan ya, atau mapel sejarah atau seni budaya. Kemudian untuk bahasa Inggris di sini tidak ada untuk PBL ya. Mungkin jamnya sudah tinggi barangkali ya. Dan diorientasikan untuk persiapan TKA ya, mungkin ya. Oke. Selanjutnya kita lihat juga di kelas akhir ya, untuk yang menengah yaitu kelas 12 ya. Kelas 12 ini berbeda untuk asumsi 1 tahunnya yaitu 32 ya. Jadi kalau 64 karena per pekannya 32, 64 ini sama saja dengan 2 JP ya. Sedangkan 32 ini sama dengan 1 JP per pekan atau per minggu ya. Jadi ini ada 96 itu sama saja dengan 3 jam ya. Jadi secara proporsi jam tentu saja semua mapel ini ya mengalami penambahan ya. Yang satu untuk intra, yang satu untuk kokurikuler yang terintegrasi dengan intra. Kenapa dibutuhkan alokasi project based learning? Karena setiap mata pelajaran sekali lagi untuk pendekatan pembelajaran mendalam itu cenderung berbasis proyek ya, sehingga memerlukan waktu lama, sehingga ada waktu khusus penambahan yakni alokasi project based learning ya. Ini masih draft, ini masih gambaran, belum dipastikan sebuah kebenarannya ya. Ini hanya sebuah hipotesis dari saya ya, yang nanti bisa kita uji ketika ada regulasi baru yang secara nyata memberlakukan struktur kurikulum dengan pola-pola yang sudah ditetapkan dalam misalkan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah misalkan, itu nanti baru kita ketahui kebenaran yang nyata ya. Jadi ini masih analisa dari saya. Mungkin kalaupun ini akan diterapkan, minimal teman-teman terutama waka kurikulum sudah bisa mengantisipasi, karena sudah mau mendekati bulan Juli. Biasanya para waka-waka kurikulum itu sudah melakukan penataan struktur kurikulum di sekolah atau madrasah masing-masing ya. Nah, kita tunggu saja nanti kebijakan resminya itu bagaimana. Cuman prediksi saya polanya itu adalah seperti itu. Jadi sekali lagi sebagai kesimpulan ya, pola yang saya maksud adalah pola di mana P5 itu akan mengalami proses perubahan dari sisi pencapaian dimensi, yang mula-mula pencapaian dimensi profil pelajaran Pancasila yang ada 6 itu berubah menjadi pencapaian dimensi profil lulusan yang ada 8 itu.
Yang kedua, prediksi saya adalah perubahannya dalam pelaksanaan pembelajaran proyek ini tidak terpisah seperti P5 ya, dengan pembelajaran berbasis tema, tapi proses pembelajarannya akan terintegrasi bersifat kokurikuler, terintegrasi pada intrakurikuler pada semua mata pelajaran, karena semua mata pelajaran di dalam proses pendekatan pembelajaran mendalam akan berbasis proyek ya. Oke. Saya kira itu penjelasan dari saya. Ini hanya sebagai sebuah wacana ya, prediksi-prediksi ke depan ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.